adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Oke, semuanya adik-adik yuk Kak Kesha undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan
adik-adik? Tadi udah memuji Tuhan kan? Nah, saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan, angkat tangan. Yang mau dengar firman Tuhan, duduk manis. Lipat tangannya, ikat kakinya, sudah. Buka kupingnya. Sudah? Oke. Nah, terus Kak Erni, semua udah siapin Alkitab belum? Udah? Udah siapin Alkitab? Yang mungkin Dede masih kecil, belum bisa lancar bacanya, nggak apa-apa dengerin ya. Yang udah besar, boleh dibuka di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dengan judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kayak ini terlalu panjang, jadi kalian baca sendiri ya. Kayak ini mau cerita nih, mungkin buat adik-adik yang belum bisa lancar baca ya. Nah, di sini sebenarnya tentang bagaimana bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Wah, apa nih maksudnya? Kita ini berserah kepada Tuhan Yesus. Berserah. Bagaimana kita harus berserah? Apa yang harus kita lakukan? Berserah. Bagaimana kita harus berserah dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adik-adik. Kayak ini mau cerita nih. Ini tadi kan tentang anak Yairus ya. Jadi ada seorang bapak namanya Bapak Yairus. Dia punya anak yang sedang sakit. Dia sedang, aduh. Coba adik-adik, kalau misalnya kalian atau kakak atau adik yang sakit, papa mama bingung nggak? Bingung kan? Sedih. Aduh, gimana ini? Sakit, demamnya tinggi, panas banget. Papa mama pasti sedih. Dan apa yang dilakukan? Hanya berdoa dan minta sama Tuhan Yesus. Betul. Nah, kalau kalian apa ya kira-kira? Kan sekarang lagi belajar online. Bener nggak? Tugas-tugas juga gitu. Pasti diberikan secara online. Kalian misalnya pas lagi udah bikin tugas nih, udah banyak, tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba hilang, hang. Aduh, mama ini gimana ini? Sedangkan besok mesti harus dikumpulin, tugasnya hilang. Aduh Tuhan, tolong aku untuk aku bisa bikin lagi tugasnya. Masih harus ngetik lagi. Aduh, nah bener nggak adik-adik? Ya, nah, ini yang Bapak Yairus itu dia punya anak sakit. Bapak Yairus udah bingung. Gimana caranya? Nah, Bapak Yairus sih dengar kalau Tuhan Yesus datang ke kotanya. Makanya Bapak Yairus ini datang mencari Tuhan. Dia cari Tuhan, benar-benar dia cari. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Terus padahal dia seorang kepala rumah ibadat. Dia seorang kepala di gereja lah kalau zaman sekarang ya. Terus tiba-tiba si Bapak Yairus ini tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hati benar-benar di hadapan Tuhan. Dia, Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan anakku sedang sakit keras. Tolong tumpangkan tangan di atas kepalanya Tuhan supaya anakku sembuh. Bapak Yairus sudah sedih, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Yairus. Dia benar-benar merendahkan hati. Merendahkan hati. Satu tadi deh. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Miliki sikap rendah hati. Miliki sikap rendah hati. Supaya pada saat kita benar-benar datang pada Tuhan Yesus, kita tanggalkan semua. Yang tadinya tadi seorang kepala di sebuah gereja misal. Terus tapi dia benar-benar
tanggalkan semua itu dan merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus kira-kira mau nggak melakukannya buat Bapak Yairus? Mau, karena Tuhan Yesus ini baik, Allah yang penuh kasih. Terus begitu pas lagi jalan mau menuju ke rumahnya Bapak Yairus, nggak taunya, loh kok banyak yang ngikut? Karena di mana ada Tuhan Yesus pasti banyak yang ikut di belakangnya, rombongan. Lama-lama banyak berdesak-desakan. Pada saat jalan itu tiba-tiba kan Tuhan Yesus pakai jubah. Seperti ada kuasa yang mengalir dari tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaget. Siapa yang menjamat jubahku? Lah, siapa ya? Karena banyak orang gak tahu nih siapa. Siapa yang menjamat jubahnya Tuhan Yesus? Tiba-tiba ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu langsung gini. Tuhan, ampuni aku yang menjamah jubahmu. Ternyata perempuan ini yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Kenapa? Terus perempuan ini cerita sama Tuhan Yesus kalau dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Wow, lama banget. 12 tahun lamanya pendarahan. Nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter, udah habis uang banyak. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Terus begitu dia dengar ada Tuhan Yesus datang ke kotanya. Dia seperti tadi. Seperti Pak Yairus. Dia cari Tuhan Yesus. Dia merendahkan hati benar-benar. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia jamah. Dia dengan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tuh. Wow. Sekarang yang berkuasa sebenarnya jubahnya Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus? Ayo adik-adik jawab. Tuhan Yesusnya. Tapi kan emang karena bajunya dipakai Tuhan Yesus. Begitu ini. Tadi kan imannya perempuan tadi. Asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Jubah. Hanya jubahnya. Kalau untuk menjamah kakinya Tuhan Yesus atau tangannya. Gak bisa nanti ketahuan. Tapi ternyata dengan menjamah jubahnya aja. Tuhan Yesus tahu ada kuasa yang keluar. Terus kira-kira Tuhan Yesus marah gak sama perempuan tadi? Enggak. Malah bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Sembuhlah. Terus pulang. Keren ya. Wow. Benar-benar. Tadi seperti Bapak Yairus. Sikap rendah hati. Seperti perempuan tadi juga sikap rendah hati. Benar nggak? Terus yang kedua juga cari Tuhan. Jangan cari kemana ya? Udah tahu sakit. Tapi carinya ke bukan Tuhan. Misalnya cari yang macam-macam lah. Nah itu yang nggak boleh. Harus cari Tuhan Yesus. Kita datang pada Tuhan Yesus. Kita rendahkan hati kita. Kita datang pada Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Betul. Dengan cari Tuhan Yesus itu tahu nggak? Berarti kita memiliki iman yang imannya kuat. Nah, seperti tadi juga Bapak Yairus. Bapak Yairus cari Tuhan Yesus tersungkur. Dan dia beriman bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan anaknya. Betul nggak? Nah, terus begitu udah selesai nih. Nggak lama kemudian ada orang dari rumahnya Bapak Yairus. Lari. Anakmu udah meninggal. Anakmu udah mati. Udah kamu gak usah menyusahkan guru lagi. Tuhan Yesus waktu itu dipanggilnya guru. Tapi
kira-kira Tuhan Yesus bagaimana ya sikapnya ya? Gak jadi pergi atau tetap pergi? Tetap pergi. Karena apa? Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tetap jalan pulang. Sampai di rumahnya Bapak Yairus, semuanya nangis. Tuhan Yesus bingung. Kenapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Benar nggak? Tidur. Diketawain. Tuhan Yesus diketawain sama banyak orang. Kok Tuhan Yesus langsung, udah minggir, pergi. Semuanya suruh pergi dulu. Terus Tuhan Yesus ajak muridnya, 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, masuk ke kamarnya. Dan juga Bapak Yairus sama istrinya masuk ke kamarnya. Kira-kira anak ini beneran tidur atau sudah mati? Ayo. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Waktu itu sih Bapak Yairus ya bingung. Aduh, kenapa seperti ini? Kenapa anakku udah mati? Tuhan Yesus membisikkan, jangan takut, percaya saja. Bapak Yairus gini, kan tadi udah benar-benar miliki iman untuk rendah hati. Terus cari Tuhan Yesus. Pada saat cari Tuhan Yesus kan imannya besar. Berarti pada saat dibilang sama tetangganya, kalau anaknya udah mati, begitu Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Bapak Yairus langsung, yes, aku percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Begitu udah di kamar, masuk kamar, langsung Tuhan Yesus deketin anak itu. Ayo pegang, siap. Kayak Ernie mau pegang tangan kalian. Siapa yang coba di depan, yang duduk paling depan? Kayak Ernie mau, yang siapa yang sekarang posisinya tiduran? Kayak Ernie, pura-pura kalian tidur dulu, tiduran di kursi atau di mana? Ayo, dah, siap. Kalau Kak Ernie ntar bilang tali takum, ya kan? Berarti langsung kalian duduk ya. Siap. Tuhan Yesus langsung jamah anak itu dan bilang tali takum, yang artinya, hai anakku, bangunlah. Nah, sekarang kalian bangun. Ulangi lagi. Kalian tiduran, posisi tiduran. Oke? Di kursi boleh. Kalau nih kayak tangan udah siap nih. Siap ya. Terus kalau kayak ini bilang tali takum, terus kalian bangun ya. Tali takum, hai anakku, bangunlah. Nah, dah bangun dong, bangun, duduk lagi. Nah itu, setelah itu si anak Bapak Yairus langsung bangun, bangkit dan berjalan. Di sini yang Tuhan Yesus mau, bahwa kita harus bangkit. Jangan terus nggak melakukan apa-apa. Ya, pesan dari yang maksudnya tali takum tadi, bahwa bangkit, ayo bangkit. Lakukan sesuatu. Jangan yang diam saja. Gitu adik-adik. Nah, jadi ada pesan tadi ya. Bagaimana kita harus berserah dan apa yang harus kita lakukan. 1, miliki sikap rendah hati. 2, cari Tuhan dengan memiliki iman yang kuat. 3, jangan takut, percaya saja. Percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ya, pesan Kak Ernie. Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar untuk mengatasi segalanya. Yang perlu kita lakukan hanya
berdoa. Meminta, saat kita berdoa, kita meminta sama Tuhan Yesus. Dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Pada saat berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Nah, itu kita benar-benar berdoa, berserah sama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Kita berserah. Oke? Kita percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar untuk melakukan segalanya. Ada amin, teriak. Amin. Nah, adik-adik, itu ceritanya. Masih inget dong, nanti kalau misalnya, tadi kan Erni bilang kasih ayat ya, yang udah bisa baca atau enggak kalau masih kecil boleh minta tolong sama mama untuk bacain. Di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, panjang soalnya. Panjang banget. Jadi, Kak Erni sekali lagi nih. Bagaimana kita harus berserah dan apa yang harus kita lakukan? 1, sama-sama memiliki sikap rendah hati. 2, cari Tuhan dengan beriman. Ya, memiliki iman yang kuat. Terus 3, jangan takut. Percaya saja. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ingat ya pesan tadi Kak Erni ya. Pesan firman hari ini. Oke? Sekarang semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk terus memiliki iman yang kuat. Ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Memiliki sikap rendah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati papa mama. Berkati juga sekolah kami Tuhan Yesus. Biar kami semakin pintar. Dan kami akan naik kelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.